sekalian, saya akan menyampaikan tentang registrasi kebun atau lahan usaha tanaman pangan. Latar belakang registrasi kebun atau lahan usaha porang, pada tanggal 1 Juni 2020, serpian porang hanya dapat diizinkan masuk ke Tiongkok setelah ACC menyelesaikan penilaian risiko pangannya dan dan membuka akses masuknya serpian porang ke Tiongkok. Pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pada tanggal 28 November 2021. Selanjutnya, serpian porang yang masuk dari Indonesia ke Tiongkok wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam protokol tersebut. Registrasi kebun adalah proses pendaftaran kebun atau lahan usaha yang telah menerapkan GAP, Good Agricultural Practice, untuk mendapatkan sertifikat surat keterangan registrasi. Suatu upaya untuk penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk komoditas binaan tanaman pangan dan tercapainya ketelusuran melalui penerapan GAP sesuai dengan persyaratan ekspor yang diminta di negara tujuan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau ekspor ke Cina, berarti harus ada registrasi kebunnya. Terus yang kedua, jadi registrasi kebun ini tidak berlaku hanya untuk porang saja, tetapi kedepannya akan berlaku untuk semua komoditas tanaman pangan. Karena kita sudah punya SNI Indogap. Fasilitas ekspor serpi porang ke porang tujuan Tiongkok, fasilitas ekspor serpian porang didaftarkan yang dapat didaftarkan ke GACC. GACC ini adalah kepabeanan di Cina. Yang pertama, memiliki kerjasama dengan kebun registrasi. Yang kedua, telah diregistrasi sebagai rumah kemas. Yang ketiga, telah ditetapkan sebagai instalasi karantina tumbuhan atau registrasi kebun itu menjadi kewenangan dari Dirjen Tanaman Pangan melalui Dinas Pertanian. Yang kedua, registrasi rumah kemas menjadi kewenangan BKP, karena sekarang BKP-nya menjadi Badan Pangan Nasional. Di dinas itu mungkin Badan Ketahanan Pangannya udah ke dinas atau masih berdiri sendiri, saya kurang tahu juga, tapi melalui OKKPD yang ada di kabupaten, di provinsi dan kabupaten. Terus penetapan instalasi karantina tumbuhan itu menjadi wewenang daripada Barantan, Badan Karantina Pertanian. Nah, ini persyaratan untuk persyaratan untuk mengajukan permohonan registrasi. Jadi petani atau pelaku usaha atau perseorangan atau kelompok tani yang mau mengajukan permohonan untuk registrasi kebunnya, dia harus memiliki nomor izin berusaha. Dia bisa mendaftarkannya melalui OSS. Mungkin Bapak Ibu petani bisa dibantu dengan penyuluh pertanian. Yang kedua, petani tersebut atau kelompok tani itu telah memahami dan menerapkan GAP tanaman pangan. Terus telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT, telah memahami dan menerapkan SOP budidaya ya Bapak Ibu, telah melakukan pencatatan dan atau pembukuan buku kerja. Jadi semua yang dikerjakan petani itu dia harus mencatatnya, benihnya sumbernya dari mana, tanamnya kapan, itu harus semuanya dicatat. Jadi itu sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan kepada dinas provinsi melalui dinas kabupaten. Dan ini untuk bagi kelompok tan atau gapoktan ada tambahan persyaratannya, yaitu pernyataan kesanggupan anggota untuk menerapkan GAP tanaman pangan, struktur organisasinya. Itu yang harus ada tambahannya. Nah, ini Bapak Ibu, cara untuk registrasi kebunnya adalah yang pertama, mengajukan permohonan pendaftaran lahan usaha. Permohonan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Kabupaten. Pendaftaran ini, permohonannya itu dilengkapi dengan surat-surat persyaratan yang seperti tadi disebutkan. Setelah itu disampaikan ke Dinas Kabupaten atau kota, mereka akan memverifikasi
segala dokumen yang dikirim. Apabila dokumen itu sudah beres, maka akan dilanjutkan dengan penilaian ke lapangan. Tetapi apabila belum beres, belum lengkap, misalnya buku kerjanya mungkin belum lengkap, dikembalikan lagi ke petani untuk dilengkapi. Kita minta juga bantuan dari penyuluh pertanian untuk bisa membantu petani menyelesaikan semua persyaratan yang diminta. Setelah permohonan itu dikembalikan lagi ke dinas dan sudah beres, sudah lengkap semua dokumennya, maka akan dilakukan penilaian ke lapangan. Jadi penilaian ke lapangan ini ada checklist lapangan berisi 113 indikator kriteria utama. Nanti ada bahannya, saya nanti admin yang ngirim ke Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan, membaca supaya bisa mengetahui. Jadi dari 113 indikator kriteria utama ini, ada tingkat kriteria wajib itu ada 73. Ada 73 dan tingkat kesesuaian tidak wajib itu ada 40. Jadi tim penilai itu dari dinas kabupaten dan kota atau provinsi yang akan turun menilai. Mereka akan menilai apabila kriteria yang 73 yang wajib itu 100%-nya semua terpenuhi, dan yang tidak wajib itu minimal 60% aja atau 24 poin, itu berarti sudah dinyatakan lulus untuk mendapat surat keterangan dari kepala dinas. Tetapi apabila belum, maka akan dikembalikan untuk perbaikan dan dikasih waktu. Waktu dari permohonan sampai keluarnya registrasi ini ada 6 bulan, waktunya 6 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti disiapkan, dan petugas yang untuk penilaian ke lapang ini sudah yang ditunjuk oleh kepala dinas kabupaten. Setelah itu, setelah selesai sudah memenuhi kriteria, yaitu 73 kriteria utamanya itu wajib, udah lolos dan minimal 24 poin kriteria utama tidak wajibnya, maka dinas kabupaten memberikan rekomendasi kepada kepala dinas provinsi. Kepala dinas kabupaten memberikan rekomendasi kepada kepala dinas provinsi untuk menerbitkan surat keterangan registrasi. Nah, ini sama aja ya Bapak Ibu. Nah, ini surat keterangannya seperti ini. Di sini GAPA, ini contoh aja ya Bapak Ibu. Ini contohnya, GAP ini adalah segmen GAP tanaman pangan, GAPA. Yang segmen kedua ini kode provinsi, kode kabupaten, dan nomor lahan yang mengacu pada Permendagri nomor 72 tahun 2019. Yang segmen ketiga ini adalah kode komoditas, urutan komoditas yang didaftarkan mengacu pada SK Mentan nomor 104 tahun 2020. Jadi kalau yang ini kita contoh ini adalah padi. Kalau porang itu harusnya karena di kode komoditas itu yang pertama itu padi, yang kedua jagung, yang ketiga palawija. Jadi di sini harusnya 3 di sini, kalau nggak salah porang itu nomornya 19 kalau nggak salah. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Nanti surat keterangan ini akan diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Bapak Ibu sekalian, kita juga punya ada aplikasi untuk registrasi kebun, tetapi kondisi saat ini aplikasinya sementara tidak bisa berfungsi. Jadi, tapi ini disimpan saja, kalau misalnya aplikasinya sudah berfungsi, Bapak Ibu bisa menggunakan, bisa di YouTube. Kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini rekap provinsi-provinsi yang sudah terbit surat keterangan registrasi kebunnya. Ada 3 sampai tanggal 15 Juli ini ada 13 provinsi, 58 kabupaten, 2040
pelaku usaha, surat keterangannya juga 2040, luas lahannya sekitar 11.000. Maaf Ibu, ini ada gangguan. Ini adalah provinsi dan kabupaten yang sudah terbit surat keterangan registrasi kebunnya. Bapak Ibu, ini adalah perusahaan yang sudah memiliki izin untuk ekspor sapi porang ke Cina. Di sini juga ada dari Sulawesi Selatan ada 2 perusahaan Bapak Ibu, Insan Agro Sejahtera dan PT Harvestama Biota Alam. Ini dari Sulawesi Selatan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya produknya mau kerjasama dengan PT Insan Agro Sejahtera dan Harvestama Biota Alam ini, Bapak Ibu harus punya registrasi kebun. Karena mereka ini sudah punya registrasi kebun, sudah persyaratannya sudah lengkap, sehingga bisa ekspor ke Cina. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada permasalahan, bisa ini daftar hotline kami ya, 0813 80 87 4343. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu petani yang membutuhkan ada pertanyaan atau permasalahan, bisa WA ke nomor ini, kami akan melayani. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi sehingga lebih banyak masukan bagi teman-teman semua. Terima kasih.